Halo anak-anak, kembali lagi kita di pembelajaran sanitasi hygiene. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai macam-macam kontaminasi pada makanan. Silahkan dibuka buku paketnya di halaman 57. Ya, ada poin B tentang macam-macam kontaminasi pada makanan. Ya, jadi macam-macam kontaminasi yang sering terdapat dalam makanan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kombinasi biologis, kombinasi kimiawi, dan kontaminasi fisik. Oke anak-anak, kita bahas yang pertama mengenai kontaminasi biologis atau bakteri, virus, parasit, dan jamur ya. Jadi biologis itu ada bakteri, virus, parasit, dan jamur. Nah, kontaminasi biologis atau microbiological atau biological contamination adalah masuknya organisme hidup ke makanan yang dapat menyebabkan kerusakan dan keracunan pada makanan. Organisme hidup yang sering menjadi kontaminasi makanan adalah mikroorganisme. Mikroorganisme berukuran sangat kecil, yang keberadaannya hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, jadi dia tidak bisa dilihat dengan mata saja atau biasanya disebut dengan mata telanjang, itu tidak bisa ya. Jadi perlu dibantu dengan menggunakan alat bantu, misalnya mikroskop. Silahkan diperhatikan gambar yang ada di buku, gambar 3.1. Nah, jenis dan tipe dari mikroorganisme patogen atau mikroorganisme berbahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bakteri. Ya, jadi anak-anak sudah tidak asing dengan kata-kata bakteri ya. Jadi bakteri itu mengonsumsi makanan sebagai sumber energi dan pertumbuhan sel. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu adalah yang pertama suhu, kemudian yang kedua nutrisi, yang ketiga waktu, yang keempat keasaman atau pH, yang kelima oksigen, dan yang keenam kelembapan. Nah, itu untuk bakteri. Kemudian poin berikutnya yang B yaitu virus. Nah, virus adalah bakteri sangat kecil yang dapat menimbulkan meriang, pilek, hepatitis, dan yang lainnya. Virus sangat mudah menyebar karena dibawa oleh manusia dan hewan. Tidak berkembang di makanan, tetapi bisa disebarkan ke dalam makanan yang sudah terinfeksi. Ada beberapa jenis virus penyebab penyakit yang dapat disebarkan melalui makanan, seperti virus penyebab influenza dan virus hepatitis A. Kemudian poin C yaitu parasit. Nah, parasit ini adalah organisme yang menggunakan inang sebagai tempat hidup dan sumber nutrisi untuk pertumbuhannya. Parasit yang mengontaminasi makanan berasal dari kelompok cacing. Contohnya adalah cacing pita. Ya, itu yang poin C. Kemudian yang terakhir yaitu jamur. Jadi sebelum kita lanjut ke jamur, nah cacing itu biasanya juga dia selain dia parasit, bisa juga dia mati ya. Jadi cacing itu bisa mati jika kita membekukan bahan makanan selama beberapa saat. Ya, jadi makanan itu kita bekukan. Nah, jadi untuk mencegah kontaminasi parasit dalam memilih bahan makanan harus benar-benar diperhatikan supplier bahan tersebut. Selain itu, masalah makanan dengan suhu pengemasan yang tepat, yaitu di atas 70 derajat. Nah, kita lanjut ke poin D yaitu jamur. Jamur merupakan mikroorganisme dengan tingkat biologisnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan bakteri. Kehidupan jamur memerlukan suasana lingkungan dengan kelembapan yang tinggi. Nah, jamur dapat tumbuh baik pada suhu ruangan atau suhunya itu 22 sampai 25 derajat Celcius. Salah satu jamur yang berbahaya adalah jenis Aspergillus. Nah,
jenis ini sangat mudah tumbuh pada makanan atau tanaman yang mati. Oke, kemudian kita lanjut mengenai kontaminasi kimiawi. Tadi kan yang biologis, sekarang yang kimiawi yang kedua ya, atau biasanya disebut palotoksin, amatoksin, tetrodotoksin, glikoalkaloid, dan lainnya. Nah, kalau kontaminasi kimiawi itu adalah berbagai macam bahan atau unsur kimia yang menimbulkan pencemaran atau kontaminasi pada bahan makanan. Cemaran kimia dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kimia alami, dan yang kedua, kimia buatan. Silahkan diperhatikan di bukunya ya, di halaman 60. Nah, kontaminasi kimia itu kontaminasi yang dapat terjadi akibat racun alami yang terdapat dalam makanan, seperti misalnya asam sianida yang terdapat pada singkong. Nah, sehingga ketika misalnya kita mau mengkonsumsi singkong atau mengolah singkong, itu singkongnya harus dicuci bersih ya. Jadi agar proses pengolahannya itu kita terhindar dari keracunan. Kemudian ada juga mungkin jengkol ya, jengkol itu juga kalau tidak dibersihkan dengan baik dia akan menimbulkan keracunan. Kentang juga ya. Kemudian kontaminasi kimiawi ini atau kontaminasi kimia dapat dicegah dengan cara misalnya satu, gunakan kontainer khusus untuk bahan kimia. Yang kedua, pisahkan ruangan penyimpanan bahan kimia dengan bahan makanan. Yang ketiga, cuci tangan setelah menggunakan bahan kimia. Keempat, belanja bahan makanan dari supplier yang mempunyai reputasi baik. Yang kelima, tutup makanan dengan baik. Dan yang terakhir, penerapan MSDS atau Material Safety Data Sheet atau informasi data keamanan bahan di tempat kerja. Nah, kemudian kalau untuk yang kimia buatan itu adalah kontaminasi yang dapat terjadi melalui beberapa cara seperti terlarutnya lapisan alat pengolah karena digunakan untuk mengolah makanan yang dapat melarutkan zat kimia dalam pelapis atau bahan pembersih atau sanitasi kimia pada pengolahan makanan yang tidak bersih pada saat proses pembilasan atau secara tidak sengaja mengontaminasi makanan karena penyimpanan bahan makanan yang berdekatan dengan bahan kimia. Ya, jadi itulah jenis dari kontaminasi kimiawi atau kontaminasi kimia. Nah, yang terakhir yaitu tentang kontaminasi fisik. Ya, kontaminasi fisik adalah kontaminasi atau masuknya cemaran ke makanan berupa benda asing atau kotoran yang dapat dilihat oleh kasat mata, seperti pecahan gelas, pecahan lampu, logam, paku, potongan kawat, kerikil, staples, rambut, karet, dan benda asing lainnya. Cemaran tersebut dapat masuk pada saat proses pengiriman bahan baku dan dapat juga tercemar pada saat proses persiapan pengolahan. Ya, jadi kontaminasi fisik itu bisa kalian lihat di buku ya, misalnya di halaman 62. Oke, anak-anak, sekian pembahasan Ibu kali ini mengenai materi macam-macam kontaminasi pada makanan. Silahkan dicatat pada buku catatan kalian dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Kemudian setelah anak-anak menyimak dan mencatat
penjelasan Ibu yang ada di buku paket, silahkan kalian kerjakan 2 soal yang Ibu berikan. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan foodborne illness. Dan yang kedua, jelaskan atau sebutkan cara mencegah kontaminasi kimia pada makanan. Oke anak-anak ya, dibuat di buku catatan ataupun latihannya seperti biasa kalian kirim di Google Classroom. Silahkan kalian cari jawabannya, ada di buku paket semua atau di video yang sudah Ibu share. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.